Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,38% ke angka 7.016. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham ASA dan BBKP yang hari ini terlihat mulai bergerak naik. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu saham yang ada rencana untuk stock split. Dan semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MSIN. Saham MSIN hari ini ditutup bertahan di harga 4.990. Bisa kita lihat di grafik, beberapa minggu ini saham MSIN memang masih bergerak sideways. Mencoba untuk naik di atas resisten psikologis di harga 5.000, belum berhasil melewatinya. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten EMA 50 yang saat ini di harga 5.150. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat berada tepat di harga 4.700. Jadi secara tren, MC memang sudah mulai melemah setelah sebelumnya bergerak sangat uptrend. Saat ini mulai berada di bawah garis EMA 50. Dan hari ini kalau berita bahwa MSIN akan stock split 1:20. Dan ini baru rencana karena bakal minta persetujuan para pemegang saham di RUPS luar biasa rencananya tanggal 19 Juli tahun 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat memang masih ada akumulasi dan asing terlihat masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap harus hati-hati walaupun secara tren masih sideways, karena saat ini berada dekat dengan resisten di 5.000 dan di atasnya ada resisten EMA 50. Apabila kita mau entry, bisa coba entry apabila MSIN berhasil naik di atas harga 5.000 dengan target jangka pendek di garis EMA 50. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50, walaupun berhasil naik di atas harga 5.000, menurut saya MSIN masih ada potensi untuk balik turun kembali ke harga 4.700. Jadi bisa coba entry apabila berhasil break dari harga 5.000, bisa hold terus selama harga 5.000 ini tidak terlewati, tapi paling aman adalah apabila MSIN berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila dalam satu minggu ke depan karena ada rencana stock split ini MSIN terus ada akumulasi dan berhasil break garis EMA 50, maka secara tren MSIN akan lebih baik. Karena apabila berhasil break garis EMA 50, secara tren MSIN akan mulai bergerak uptrend lagi dengan target jangka pendek itu di 5.500. Jadi untuk teman-teman saat ini mempunyai saham MSIN, saya masih bisa di hold karena saat ini masih sideways. Sedangkan untuk yang mau entry sebaiknya wait and see dulu. Berikutnya saya akan coba analisa saham BMTR. BMTR bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 300. Secara tren jika kita lihat BMTR saat ini masih bergerak uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat BMTR berada tepat di resisten di harga 300. Resisten ini lumayan kuat karena beberapa kali menyentuh harga 300, BMTR mulai bergerak turun kembali. Dan hari ini candlenya lumayan solid, sempat naik di atas harga 300, menyentuh sekitar harga 310, dan pada saat penutupan berada tepat di harga 300, jadi belum terkonfirmasi break. Garis MACD terlihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi memang terlihat ini sepertinya akumulasi, tapi jika kita lihat netnya ini distribusi. Jadi harus hati-hati. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 280, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ternyata BMTR masih gagal beli di harga 300, atau hold sana selama support Anda yang teman-teman beli di 280 tidak terlewati. Tapi menarik untuk tetap dipantau karena walaupun ada distribusi hari ini candlenya masih lumayan solid. Jadi bisa kita pantau apabila besok berhasil break dari harga 300, maka target berikutnya itu di 320. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya memang masih bisa buy on breakout, tapi menurut saya harus lebih disiplin. Karena bisa saja ini false breakout dibuat naik di atas harga 300, tapi pada saat mendekati 310 sampai 320 mulai berbalik arah kembali. Jadi jangan paksain untuk mengejar di harga atas.
MNCN bisa kita lihat hari ini juga naik 0,51% ke harga 995. Tapi bisa kita perhatikan di sini, MNCN walaupun naik masih belum berhasil break resisten psikologisnya di harga 1000. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1000 belum berhasil break. Jadi secara tren saat ini MNCN trennya masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 965 dan garis EMA 150 di sekitar harga 940. Jadi MNCN sempat beberapa kali menyentuh garis EMA 150 tapi bisa kita lihat garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini sehingga berhasil rebound dan mencoba untuk break harga 1000 kembali. Untuk garis EMA CD lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk data MNCN bisa kita lihat data broker summary-nya pada perdagangan hari ini walaupun naik ada distribusi dan asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham MNCN ini. Jadi untuk MNCN juga harus hati-hati karena hari ini belum berhasil break harga 1000, ada candle merah dan ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, ternyata minggu ini masih gagal break harga 1000, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break harga 1000 ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila ternyata minggu ini gagal break harga 1000, sebaiknya tunggu di garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi tunggu MNCN menyentuh garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba entry dengan target jangka pendek tetap di harga 1000 karena ini merupakan resisten kuat untuk MNCN saat ini. Dan terakhir saya coba analisa BHIT. Bisa kita lihat saat ini BHIT masih berusaha untuk break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 61. Jadi hari ini BHIT masih naik 1% lebih ke harga 61. Jadi memang bisa kita lihat apabila berhasil break, maka saham BHIT berpotensi untuk mulai bergerak tren. Sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150, keesokan harinya memang terlihat naik di atas garis EMA 150, tapi candle merah ini belum terkonfirmasi break. Ternyata turun kembali ke garis EMA 50, bisa kita lihat sampai saat ini masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 ini. Yang saat ini di sekitar harga 58. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk saham BHIT, teman-teman harus hati-hati karena harganya sangat murah, ini sangat gampang digoreng. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan 1% lebih ini memang ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi saham BHIT. Jadi dari data yang kita dapat, BHIT juga bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Apabila berhasil break garis EMA 150 ada potensi menuju harga 66 sampai 68. Dan saham ini masih bisa di hold selama bertahan di atas garis EMA 50, tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, saham BHIT menurut saya masih ada potensi dibuat turun kembali menuju harga 53 sampai 55 dan secara tren akan mulai jelek kembali. Dan ingat, resiko apabila kita entry saham BHIT ini sangat besar karena sangat fluktuatif. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.